Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, lagi-lagi pengajian kajian Ustadz Sunnah mengalami penolakan, lebih tepatnya ditolak. Yang menolak seperti biasa, kalangan aswaja yang menamakan dirinya NU, Banser. Ta'ala terjadi lagi penolakan kajian Ustadz Khalid Basalamah, dan kali ini penolakan terjadi di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Alasan yang mereka pakai untuk melakukan penolakan Ustadz Khalid Basalamah ini adalah alasan-alasan yang klasik. Kami tidak memusuhi, tapi kami juga menolak karena mereka terbiasa menyalahkan amalan kami, bahkan rajin membid'ahkan kami. Salah satu rujukan kami menolak Salafi Wahabi Indonesia Khalid Basalamah di Lubuk Linggau. Ya sobat-sobat, kenapa sih? Ya, sebuah pengajian, sebuah kajian yang menyampaikan kebenaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis harus ditolak. Bahkan ada yang sampai dibubarkan. Dan selalu di belakang kejadian-kejadian tersebut, peristiwa-peristiwa tersebut adalah kalangan aswaja KW, yaitu Banser NU. Alasannya karena memecah belah, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Jadi mana memecah belahnya? Mengkafirkan. Ya coba, siapa Ustadz Sunnah yang mereka sebut Wahabi pernah mengkafir-kafirkan? Ya, sedangkan masalah bid'ah, ya ini jelas berdasarkan dalil. Nabi yang menyampaikan masalah bid'ah. Alasan penolakan mereka itu sebenarnya hanya sekedar alasan tanpa bukti. Sebenarnya yang mereka lakukan adalah karena mereka merasa takut, merasa khawatir atas perkembangan dakwah sunnah yang mereka sebut sebagai dakwah Wahabi terus berkembang. Karena mereka melihat pengajian-pengajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz sunnah, ustadz yang mereka juluki Wahabi, itu selalu ramai. Ya. Nah, kalau Ustadz Khalid Basalamah yang mengalami penolakan di Lubuk Linggau, tetapi di pengajian beliau, kajian beliau di Lubuk Linggau, orang ramai mendatangi pengajiannya. Ini bisa disaksikan di layar sobat-sobat. Bagaimana suasana pengajian, suasana kajian yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Ya tentu saja fakta ini membuat aswaja KW semakin paranoid. Semakin ketakutan, fobia.
terhadap dakwah Wahabi, dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan di sini juga menunjukkan sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau mereka merasa yakin pemahamannya benar, ya, kenapa tidak dibiarkan saja? Kalau mereka menganggap Wahabi itu sesat, kenapa harus ditolak? Kenapa harus dibubarkan? Marilah sama-sama berjalan. Aswaja KW silahkan, ya, mengadakan pengajian, mengadakan tablik akbar untuk mencerdaskan jamaahnya, ya. Dan pihak yang mereka sebut Wahabi juga biarkan saja. Mereka menyampaikan kajiannya kepada jamaahnya dan juga mencerdaskan jamaahnya. Biarkan, ya, masyarakat atau jamaah-jamaah kita menjadi cerdas. Dan dengan kecerdasan mereka, maka mereka bisa memilih yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kenapa harus fobia? Kenapa harus paranoid? Kenapa harus dengan jalan kekerasan? Ya, inilah, ya, ungkapan sikap paranoid, sikap fobia Aswaja KW terhadap perkembangan dakwah sunnah, dakwah yang mereka sebut Wahabi, yang sesungguhnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ternyata semakin hari semakin menampakkan perkembangannya. Semakin banyak orang yang tercerahkan dengan dakwah ini. Demikian sahabat-sahabat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.